Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas ya tentang apakah kita perlu membeli sebuah saham karena dividennya atau karena capital gain-nya ya. Capital gain adalah kenaikan harga sahamnya. Jadi di video kali ini hari ini sore ya teman-teman, hari sore Kamis tanggal 13 Juli ya. Kalau kita lihat beberapa saham merah ya. Kalau indeksnya sendiri hari ini kita lihat marketnya ya. Sempat hijau, kemudian di tengah-tengah merah, kemudian hijau lagi ya. Nah, kalau kita lihat di watchlist saya ini banyak yang merah ya, yang hijau cuman Bank Mandiri, PTBA yang tetap hijau, UNTR dan UNVR Unilever. Nah, ini sebagai pertimbangan teman-teman. Apakah kita perlu membeli suatu saham yang untuk memburu dividennya, ataukah kita yang penting dapat capital gain-nya ya. Ini sebenarnya pilihan ya teman-teman. Tidak semua saham yang tidak memberikan dividen itu kurang bagus ya. Bahkan ada saham-saham yang dividennya kecil tetapi tetap menjadi buruan investor sehingga harga sahamnya pun tetap tumbuh ya. Contoh-contoh saham-saham perbankan ya, misalnya kayak saham BCA mungkin ya. BCA ini kan dividennya kecil ya. Ini dividen kecil tapi capital gain-nya bagus. Kemudian apalagi ya, Medco misalnya. Medco ini dividennya kecil, capital gain-nya juga lumayan nih Medco. Terus ada juga apa Indi ini, coba Indi ini dividennya juga nggak terlalu besar, tapi capital gain-nya lumayan Indi. Nah, kalau teman-teman pengen dividen yang besar dan capital gain-nya juga lumayan bagus, mungkin teman-teman perlu melihat misalnya kayak ITMG misalnya. ITMG ini kalau kita lihat 3 tahun ini ya capital gain-nya lumayan dan dividennya juga besar ya. Tapi kalau kita perhatikan setiap selesai pembagian dividen biasanya harga sahamnya longsor, dan longsornya pun itu melebihi dari jumlah pembagian dividennya. Misalnya total pembagian dividen kayak ITMG ini berapa ini, coba kita lihat ya. Misalnya 6.400 ya, tanggal 11 April. Tanggal 11 April 6.400. Atau kalau kita lihat di Mirai, ITMG. Nah ini ya setelah pembagian dividen ini ya 10 April. Ini kan sebelumnya harganya 41.500 ya. 41.500, kemudian setelah itu turun ke 35.400 ya. Atau turun ini udah turun 6.000, kemudian turun lagi ke sini. Dari 35 ke ini turun 1.000, 7.000, turun lagi di sini 32.000. Ini turunnya sudah jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah dividennya. Jadi dalam arti seperti ini sebenarnya dividen yang diterima oleh retail ya, terutama retail yang musiman yang bukan pemegang saham tersebut dalam jangka panjang, ini sebenarnya rugi juga karena jumlah dividennya kebanyakan lebih kecil dibandingkan dengan penurunan harga sahamnya. Apalagi kalau setelah itu ternyata sahamnya turun terus ya, turunnya di sini ya akhirnya jadi rugi besar ya. Dividen itu hanya bagus kalau untuk investor jangka panjang ya, karena
mereka pegang sahamnya ini dalam jumlah yang sangat besar, terus kemudian harganya pun juga di harga yang murah. Jadi mereka itu mungkin ngambil ITMG ini di harga yang lebih murah dari saat penurunan ya, bahkan saat setelah ini ya. Jadi misalnya di 19.000 seperti ini. Jadi kalau untuk retail yang jangka pendek ya sebaiknya kita pertimbangan juga, jangan hanya memburu dividen tetapi setelah itu harga sahamnya rontok ya. Dan tidak semua yang tidak membagikan dividen itu nggak bagus ya. Karena apa? Secara equity kan dia naik ya. Misalnya nggak jadi pembagian dividen, equity-nya naik, kemudian perusahaan masih bisa ekspansi dan lain-lain kan modalnya tambah besar ya. Sehingga nanti growth pertumbuhannya di tahun berikutnya juga akan semakin besar. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman hanya memburu dividen kemudian ternyata setelah itu kena jebakan dividen dan akhirnya rugi, lebih baik teman-teman fokus saja di pertumbuhan capital gain-nya saja. Walaupun nggak masalah kalau teman-teman mendapatkan dividen ya, misalnya kayak bank-bank 4 bank yang besar itu ya, itu kan ada dividennya walaupun nggak besar ya, seperti Bank Mandiri misalnya kan ada dividen sekitar 5%, kemudian BRI juga ada dividen, BCA juga dividennya walaupun kecil ya, itu nggak masalah. Tapi capital gain-nya kan lumayan juga ya, dan turunnya nggak terlalu banyak juga. Oke ya, itu dulu teman-teman untuk review sore ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, sebagai pertimbangan bagi teman-teman semua, bahwasanya tidak melulu harus memburu dividen ya atau dividen hunter ya, sehingga teman-teman lupa bahwa penurunan capital gain-nya itu jauh lebih besar daripada dividen yang diterima. Portofolio kita minus, kemudian dari dividen itu ternyata tidak bisa lebih besar dibandingkan dengan minusnya capital gain kita. Jadi bisa dipertimbangkan ketika kita mau masuk ke suatu saham, justru malah menunggu setelah pembagian dividen sehingga kita bisa mendapatkan harga saham yang kita bidik dengan harga yang sangat murah ya. Misalnya seperti sekarang ini kayak saham-saham pertambangan ini kan harganya sudah murah-murah. Nah, kita bisa masuk ya. Kita bisa masuk seperti ITMG, ada Robi TBA. Walaupun secara tren harga komoditas masih belum begitu menguat ya, tapi justru pada saat penurunan seperti ini adalah kesempatan kita untuk memperoleh harga saham dengan harga yang terdiskon ya. Oke, itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan utang dengan bunga tinggi, apalagi pinjol. Lebih baik teman-teman gunakan uang dingin ya. Alokasikan 10%, 20% dari pendapatan teman-teman secara bulanan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.